Kayak semua orang di balik layar mulainya dari anak band ya. Gue ngeband, gue pemain bass juga, main musik. Orang datang ke festival karena salah satu nama talent gitu. Gue pengen orang datang ke festival karena emang gue pengen datang ke festivalnya. Gue punya apa yang bukan gila ya tentang fans yang wah loyal banget dan maksimal banget gitu. Yang bikin gue emes sih ya perjumpaan pertama gue dengan ya di sinkronnya sudah nggak ada Ucupnya di Pestapora gitu. Fans band apa sih yang menurut lu nih paling gila nih? Kalau misalkan band idolanya lagi manggung nih paling gila nih fans. Halo, gue Kiki Ucup, gue festival musik kreator, gue promotor, sekarang lagi sibuk di Bos Kreator, entitas gue lagi bikin festival Pestapora, lagi jadi manajernya Danila dan Andika Bambang Tampan juga, terus jadi performer sebagai Ucup Pop juga, wah banyak juga yang dilakuin ya, tapi sekarang lagi fokus ke Pestapora, kita masuk. Cup, masa kecil lu gimana sih, lu ceritain deh. Kalau ngomongin masa kecil gue gimana ya, gue orang yang terobsesi dengan sepak bola, orang yang pengen, seorang lelaki yang pengen menjadi pemain sepak bola, tapi kandas di masa SMP karena terlalu malas untuk bermain sepak bola gitu. Kalau ngomongin masa kecil, ya selayaknya anak kecil pada umumnya lah gitu, senang-senang kerjaannya, sekolah, main sepak bola, udah gitu aja sebenarnya. Agak monoton tapi gue nggak masalah. Ya, kita masuk. Cup, tapi lu remaja nongkrong di mana sih? Kalau remaja nongkrong mostly ya kalau pas SMA tuh di ya kurang lebih di sekolah lah karena SMA di Bekasi waktu itu. Terus suka main biliar juga saat itu. Pas kuliah ya nongkrongnya di kampus atau enggak. Dan banyak sih kadang ada di salah satu daerah di Bekasi itu namanya di Obelix, terus di kadang Kebulungan juga. Nggak punya tempat tetap gitu, tapi lebih sering pas kuliah akhir tuh gua kan sempat ngebantuin salah satu label namanya Tamborin Record, dia menaungi Pestol Air, gua lumayan ngebantu di sana di Pestol Air sampai akhirnya dari situ gua kerja di The Majors. Jadi nongkrongnya banyak kan di studionya Angga tuh, Pestol Air. Di masa-masa itu lu ngeband nggak, Cup? Pastilah, semua orang di balik layar mulainya dari anak band ya. Gue ngeband, gue pemain bass juga, main musik banyak lah, punk melodic juga, popang, British pop. Jadi anak band yang gagal saya. Band-band yang lu cover dulu apaan sih? Gue main kayak ya Stone Roses, Oasis gitu, Blur, Blink pun gue main juga, Sum 41 gitu, kayak kurang lebih ya seumuran gue lah, band-band seumuran gue gitu yang tumbuh kembangnya masa-masa SMA ya di awal tahun 2000-an ya band-band itu yang gue cover. Limp Bizkit juga, cuman gue nggak bisa nge-slap. Pernah rekaman? Udah ada rekaman, kalau di sosial medianya tuh di YouTube tuh ada namanya Six Poppers. Bisa dilihat situ, sempat bikin EP kok satu, ada 4 lagu gitu. Lumayan deh. Band-band itu yang ngebawa lu sekarang ke ekosistem musik nggak sih? Iya, pasti. Dari situ jalur pintu masuk gua akhirnya bisa ke ekosistem musik, industri musik sekarang ya dari ngeband-ngeband itu. Bisa kenal satu sama lain, bahkan yang bawa gua kerja di The Majors tuh, tempat gua kerja dari tahun 2007 sampai 2021 tuh, salah satu temen gua di Tamborin Records itu namanya si Guntur Aditya gitu. Sekarang dia banyak fokus di show management. Dari situlah yang akhirnya bawa gue ke The Majors, gue masuk ke industrinya, ya kenal banyak orang, ya termasuk ada satu event juga yang bawa gue masuk juga si Jakarta Atmosphere, eventnya Ferry Darmawan saat itu, yang teman kampus gue yang bawa gue. Oke, sekarang kan lu identik sama festival musik. Nah, iya, konser pertama yang lu datengin dan lu suka banget tuh apa? Yang gue inget dan gue suka banget, gue tuh datang pensinya Gala kayaknya waktu itu deh. Tahun 2002 atau 2003 gitu di Plaza Barat Senayan. Di situ yang main Dewa, Club 80s, Rocket Rockers, Superman is Dead, Pupen waktu itu main di sana. Lengkap ya? Lengkap itu kayak konser pertama gue, tapi
saat itu yang emang gue suka banget sama pertunjukannya Club 80 saat itu. Oke, abis ini gue bakal nanya-nanya lebih tentang festival Cup ya. Boleh dong, Oke. siapa takut. Ayo Oke, dong. lanjut. Ke ruangan lo tuh ya? Iya, keluhan gue. Oke. Yuk. Cup, lu kan terlibat banyak nih di ekosistem musik, di belakang layar, garap festival, manajemen artis juga, Ucu Pop juga sebagai performance. Dulu tuh gerbang masuk lu ke ekosistem pertunjukan musik ini apa sih? Ingat gak? Kalau ngomongin pintu masuk gua sih sebenarnya ya berawal dari komunitas aja dulu kan, pasti mulainya dari komunitas, tapi yang bawa gua ke next level industri musik termasuk di pertunjukannya adalah saat gua bekerja di The Majors. Saat gua bekerja di The Majors, label rekaman independen saat itu dari 2007-an gitu sampai 2021 akhirnya kemarin undur diri. Ya pintu masuknya dari situ, dari The Majors gue bisa relasi dengan yang lainnya gitu. Bahkan nggak dari sebenarnya kalau ngomongin dari The Majors iya, tapi sebelumnya tahun 2009 tuh gue bikin satu event musik sama temen gue, Ferry Dermawan, dia yang bikin Joyland Festival itu. Jadi dari situ juga salah satu pintu masuk gue ke ranah industri pertunjukan gitu. Sebelum kenal banyak pelaku di The Majors, di Jakarta Atmosphere saat itu nama acaranya itu pertemuan gue langsung dengan para talent dan pelaku sih. Dari situ ya baru berkembangnya orang taunya sebagai Ucup yang kerja di The Majors gitu. Pintu masuknya kayak gitu sih kurang lebih. Sold out jadi ukuran gak sih? Sebenarnya sold out, tapi kalau after eventnya nggak jadi bahan diskusi, yaitu sebenarnya objektif gue ya setelah eventnya selesai tuh orang masih banyak yang ngomongin sampai penyelenggaraan event lagi gitu. Orang nggak bisa move on, orang mengapresiasi dengan apapun itu gitu. Itu yang sebenarnya yang bikin puas gitu. Ya kayak yang gue cerita di beberapa podcast gitu yang gue diundang. Ya kalau ngomongin pas saat gue masih di Synchronize Festival tahun 2019 itu selesai acara, semuanya bernyanyi terima kasih Synchronize, bahkan sampai H+1-nya gue jalan di pinggir jalan di Simatupang gitu. Ada motor, nyamperin gue berhenti, bilang makasih doang gitu, makasih ya Bang Ucup gitu, kayak wah itu kan kerja keras tim yang emang ya mungkin gue menjadi mediatornya gitu, menjadi mediatornya yang kayak emang wah itu priceless sih. Nah, tadi kan ngomongin sinkro kan sebenarnya gue sebagai penonton tuh premisnya, oh ini festival segala ada, semua genre, kayak pesta musik buat semuanya. Nah ini kedepannya lu lagi garap pesta pora ya? Nah itu premisnya sama nggak sih, apa ada bedanya? Kurang lebih gini, karena gue pribadi kan udah undur diri dari Synchronize gitu, dan gue mencoba melakukan apa yang bisa gue lakuin gitu. Saat gue undur diri dari satu festival, gue mencoba untuk opsi lain, tapi kayaknya sayang deh kalau gue punya kemampuan di situ, gue nggak bikin itu gitu. Makanya gue terpikir untuk ya udahlah gue masak pesta pora deh gitu. Kalau ngomongin komposisi, kalau ngomongin tentang konsep, ya kurang lebih sama, cuman sekarang yang ngebedain adalah ya di Synchronize sudah nggak ada Ucupnya di Pesta Pora gitu. Ya mereka udah ada dengan program yang ya mungkin masih tetap berjalan gitu ya, diferensiasi mungkin ya jadinya ya di Pesta Pora pun kita ngelibatin artis Asia Tenggara juga gitu kalau yang Synchronize tidak lakukan gitu. Sekarang kan ini tahunnya kembalinya festival musik ya dari 2 tahun sebelumnya, tapi sebenarnya COVID-nya masih naik turun itu, sekarang naik lagi. Nah lu tuh memilih yang hati-hati ngerjainnya apa? Ya udahlah, gue bikin kagok edan aja lah. Gue sih lebih kayak ya udahlah, emang mesti hidup berdampingan ya. Si COVID sampai kapanpun akan terus ada di dunia ini gitu kan. Sekarang gimana kita nyikapinnya, gimana kita ngejaganya biar kita bisa hidup sehat kan, kuncinya itu doang sebenarnya kan. Toh kita udah melakukan protokoler dalam artian vaksin 3 kali. Ya masalah masker segala macam ya sebisa mungkin kita emang disuruh untuk menjaga diri biar bisa hidup bersih dan sehat, udah itu aja. Kalau gue sih kayak ya udahlah gitu, ya gue ngelihat ya COVID akan selalu ada sampai kapanpun gitu, itu kan virus gitu, nggak bisa yang tiba-tiba hilang gitu. Jadi ya do what you wanna do aja gitu, lakuin aja apa yang mau dilakuin gitu selagi bisa dan ada kesempatannya, ya udah gitu. Ya dibikin ngalir aja udah. Gitu, dibikin ya udah senang-senang aja, vibe-nya dibalikin ke dulu, bahkan udah lebih dari dulu kali vibe-nya sekarang. Orang udah lebih kayak
ya nahan diri selama 2 tahun, akhirnya wah meledak gitu. Kayak lu buka puasa pertama aja pengen lu makan semuanya kan gitu. Ya kalau ngomongin tentang bikin rame sih, ya banyak kayak nama-nama besar Indonesia udah pasti bikin rame festival ya. Tapi sebenarnya kan yang mesti dipikirin tentang sustainable industrinya sama ya tentang komposisi dari tahun ke tahunnya gitu. Kalau ngomongin rame doang sebenarnya gampang. Misalkan gitu kalau di Pesta Pora gitu, kalau ngomongin rame doang nggak butuh ngundang banyak talent gitu. Lu cuman ngundang misalkan hari pertama Tulus Pamungkas, hari kedua 420 Silon Seven, hari ketiga Noah dengan siapa, udah tutup mata. Cuman kan kayak tentang apa yang lu hadirkan, kayak ya apa yang lu mau sajikan gitu, kayak nih side dish, kayak lu lagi makan gitu, side dishnya ada apa aja, itu kan yang bikin lu lebih menarik. Wah nih makin enak nih, ternyata ada side dishnya ini, oh bumbunya pakai ini segala macam gitu, dan lebih festif aja gitu. Kalau ngomongin tentang, karena direction gue bukan tentang siapa yang bisa bikin rame, tapi gimana caranya orang bisa senang gitu, bisa senang datang ke festival, bukan nonton apa ya. Karena gue nggak mau orang datang ke festival karena salah satu nama talent gitu. Gue pengen orang datang ke festival karena emang gue pengen datang ke festivalnya, gue punya history di sana gitu. Dan itu sebenarnya yang gue lakukan di Synchronize. Cuman kan karena di Pesta Pora gue nggak bisa melakukan itu karena Pesta Pora belum punya track record kan penyelenggaraan pertama. Jadi ya gue straight to the point. Gue kayak emang udah gue bermain dengan line up sampai akhirnya ya gue coba nyuguhin tentang fasilitas, tentang vibe yang ada di dalam Pesta Pora, sampai akhirnya orang di tahun kedua tuh udah kayak tentang udah Pesta Pora deh gitu. Makanya gue milih nama Pesta Pora biar straight to the point juga. Pesta Pora. Apa yang lu tuju? Ya Pesta Pora. Oke, ini terlepas dari hubungannya sama festival ya. Cuma fans band apa sih yang menurut lu nih paling gila nih? Kalau misalkan band idolanya lagi manggung nih paling gila nih fansnya. Banyak banget sih kalau ngomongin kayak gitu. Hampir semua band punya loyalis yang kayak apa ya, yang di luar nalar gitu loh. Kalau ngomongin tentang fans yang gila ya nggak bisa nyebut salah satu nama band sih, banyak banget gitu loh. Mulai dari band living legend Indonesia sampai band yang lagi tumbuh kembang sekarang, banyak banget fans gilanya gitu. Kalau ngomongin salah satu nama fans yang gila kayak gua, ya mungkin kalau ngomongin apa yang bukan gila ya, tentang fans yang wah loyal banget dan maksimal banget gitu. Yang bikin gue emes sih ya perjumpaan pertama gue dengan Rhoma Irama ya, maksudnya dalam artian fansnya Rhoma Irama yang kayak emang wah dari check sound aja pun mereka udah guyup. Terus gimana mereka mengorganize fanbase-nya mereka, si Forsa itu kayak menurut gue ini contoh yang baik sih untuk dicontoh banyak band Indonesia untuk bisa ya dari fans bisa jadi satu komunitas besar gitu loh Forsa gitu. Dan bukan gila sih, mereka kayak contoh baik komunitas fans lah gitu. Forsa ya berarti? Forsa, yeah, Forsa. Fans of Rhoma dan Soneta. Keren. Nah ini Cup, lebih personal nih. Dari yang udah lu laluin nih, bisa dibilang tuh gue menganggapnya lu udah abang-abangan lah di festival musik. Udah populer lah, centang biru. Aduh. Ya. Lu dulu pas remaja membayangkan keterkenalan ini gak sih? Gue nggak pernah punya ekspektasi sih. Maksudnya gue kayak ya dari remaja ya gue pengen hidup senang dengan apa yang senang gue lakuin gitu. Start dari anak band, ya obsesinya menjadi anak band gitu di depan layar, sampai akhirnya ya stuck di dunia belakang layar yang sebenarnya bisa ngelakuin banyak hal lagi dari belakang layar gitu. Gue nggak pernah membayangkan sih, maksudnya membayangkan hari ini gitu loh di saat gue muda gitu. Gue cuman kayak ya udah yuk bikin sesuatu yang bikin orang senang, gue senang, ya udah gitu doang sebenarnya direction gue gitu. Dan saat gue kerja di The Majors juga tidak ada target yang kayak lu harus punya berapa pertunjukan setiap tahun, kayak emang udah kita bikin aja ya gitu, bikin gimana cara biar bikin senang, biar beda dengan yang lainnya, ya cuman bikin gitu aja. Sampai akhirnya ya entah kenapa nama gue muncul setelah Synchronize 2019 gitu kan, jadi banyak yang ngebahas ya, gue juga nggak tahu kenapa, mungkin
dengan beberapa program yang dihadirkan sinkronnya saat itu atau beberapa hal yang gue coba lakuin juga saat itu gitu. Mungkin dari situ itu yang ya itu berkah buat gue sih, sampai akhirnya ya mungkin gue punya kredibilitas ya, identity gue ya sebagai orang belakang layar untuk pertunjukan musik gitu. Lu happy sekarang di ekosistem ini? Kalau gue nggak happy, gue udah nggak di sini. Kalau ngomongin happy ya happy banget gitu. Gue happy dengan apa yang gue lakuin, termasuk kembalinya pertunjukan musik itu yang lebih bikin happy sih gitu. Kalau ngomongin di ekosistem ya bukan tentang nyaman ya. Kalau ngomongin nyaman, tapi yang bikin gue stabil di sini ya karena gue happy di sini gitu. Karena gue bisa banyak berkreasi dan ya, ini kan bagian dari karya juga. Udah bukan tentang harapan ya, udah banyak banget yang ngelakuin gitu, banyak banget wadah yang terjadi gitu. Mungkin harapan gue ke depannya adalah tentang sustainable industrinya yang para promotor itu pikirin ke depannya kan, bukan tentang lu bikin hari ini datangin orang ramai, tapi gimana caranya lu bikin industri bisa sustain gitu, biar terjadi terus regenerasi penampilan gitu. Saat regenerasi tidak terjadi, industrinya stuck, monoton, akhirnya ya nggak akan seru lagi ke depannya. Jadi emang menurut gue, harapan gue adalah besar harapannya setiap promotor punya planning tentang gimana caranya menjaga sustainable industrinya gitu. Ini dari kerjaan yang lo lagi jalanin sekarang, event, manager, sama performer, mana yang paling lo nikmatin? Event sih. Event. Kalau jadi manajer kan, ya kalau ngomongin kayak gitu ya event sebenarnya sih. Karena ya gue bisa ngegambarin yang emang bisa bikin orang bahagia. Maksudnya kayak gue punya hal yang gue bayangin gimana caranya biar bisa, nih orang pasti senang nih kayak gini, orang pasti senang kayak menerka-nerka itu kan lebih kayak apa ya, wah nih bakal kayak gimana jadinya nih kalau kayak gini ya gitu. Pas selesai acara, wah oke nih, pas selesai acara ternyata, oh berarti gue mesti review nih berikutnya nih apa nih. Lebih dinamis ya, hati lebih bergejolak sih kalau iya, lebih apa ya, lebih terchallenge lah untuk setiap tahunnya lu bikin apa, setiap pertunjukan lu bikin apa gitu, yang kayak emang ngasah terus gitu. Ya bukan berarti di manajer atau di performer gak kayak gitu, tapi kalau ngomongin besar persentasenya lebih di event. Nah, sekarang kan lu sebagai performers dengan label Ucu Pop nih ya. Nah itu tuh iseng-iseng, emang nyari duit juga, apa emang pelampiasan ekspresi lu aja? Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah ya? Iseng-iseng berhadiah itu Ucu Pop kan terjadi pas saat pre-event Synchronize 2019 gitu, kayak ya gue yang ngisi aja deh buat pre-event gitu, pakai nama apa ya, masa Kiki Ucup gitu, pakai nama lainnya Ucu Pop kali ya. Ya udah Ucu Pop gitu, iseng-iseng berhadiah yang emang wah demandnya ada sampai sekarang gitu. Sampai sekarang demandnya masih ada? Masih, bulan ini banyak banget gue main, nanti malam nih gue main.